Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu peserta PJJ model pembelajaran yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk kali ini saya akan mereview lembar kerja yang sudah Bapak Ibu kirimkan atau kumpulkan, yaitu lembar kerja 3 LK3. Ini saya ambil salah satu contoh dari LK Bapak Ibu sekalian. Ya, di sini lembar kerja kaitannya dengan hubungan antara metode, model, pendekatan, strategi, teknik atau taktik pembelajaran. Ya. Yang pertama yaitu A, itu pemetaan. Jadi Bapak Ibu sebelum melaksanakan pembelajaran, melakukan atau menyusun rencana pembelajaran, hendaknya Bapak Ibu melakukan pemetaan, yaitu pemetaan antara SKL, KI, KD, dan juga diturunkan menjadi IPK, ya, atau menyusun IPK, indikator pencapaian kompetensi. Nah, ini salah satu contoh di sini KD-nya, yaitu KD berpasangan Bapak Ibu, KD sikap, kemudian pengetahuan dan keterampilan. Nah, ini ada 4 ya. Ada 4 KD di sini. Nah, ini berarti materinya, nah kebetulan ini agama, ya, pelajaran agama. Nah, ini keempat-empatnya harus disertakan karena keempat-empatnya ini ada KD-nya, ya. Dan masing-masing KD nanti juga akan dijabarkan menjadi IPK, ya, baik KD-KD sikap, KD pengetahuan, dan KD keterampilan. Oke, di sini KD yang dipilih yaitu KD-KD awal dari masing-masing KI, yaitu 11, 21, 31, dan 41. Ini artinya berpasangan, ya. Berpasangan itu seperti ini. Nah, kemudian metode pembelajaran yang dipilih yaitu diskusi, storytelling, information search, ya. Untuk metode pembelajaran ini bisa dipilih, ya, dipilih, dan tentu saja ini akan sesuai dengan materi dan kegiatan nanti yang akan dilaksanakan. Jadi materinya apa, kemudian kegiatannya, ya, kegiatannya apa. Kalau di sini memilih metode diskusi, berarti nanti di kegiatan pembelajaran ada kegiatan berdiskusi, storytelling, kemudian information search. Sehingga yang dituliskan di sini metode pembelajarannya, model pembelajarannya, kemudian pendekatan pembelajaran yang dituliskan nanti itu akan muncul dalam kegiatan pembelajaran. Ya, kegiatan pembelajaran itu harus muncul, harus dimunculkan ini nanti. Ya, apa yang ditulis ya harus dilaksanakan, harus dikerjakan nanti di pembelajaran. Itu Bapak Ibu. Nah, ini untuk metode, ini monggo terserah mau menggunakan beberapa metode sekaligus, ini bisa, ya, karena metode seperti yang kemarin-kemarin itu pengertiannya yang sudah saya sampaikan, bahwa metode pembelajaran itu kaitannya dengan cara menyampaikan materi pembelajaran dan tidak ada sintak atau langkah-langkahnya, sehingga dalam satu pembelajaran itu bisa menggunakan lebih dari satu metode pembelajaran. Nah, itu bedanya dengan model pembelajaran. Model pembelajaran dalam satu kali pertemuan itu biasanya menggunakan satu model pembelajaran, walaupun tidak menutup kemungkinan menggunakan lebih dari satu model pembelajaran, tapi itu terlalu rumit nanti, ya. Jadi harus benar-benar diperhitungkan dan direncanakan dengan matang. Tapi untuk metode ini bisa lebih dari satu, tergantung kegiatannya. Oke, di sini satu-satu menghayati, ya, sikapnya, ya. KD sikap di sini menghayati. Jadi ini yang saya merah-merah ini menjadi titik tolak atau
dasar nanti pada saat Bapak Ibu menjabarkan IPK dari KD tersebut. Menghayati. Kemudian di sini menjalankan sikap apa? Di sini gigih. Ya. Sikapnya apa? Ya sudah disebutkan di sini Bapak Ibu. Jadi di dalam KD itu yang sudah ada di aturan itu sudah dipilihkan sikap-sikapnya, sehingga Bapak Ibu nanti tinggal menjabarkan sikap-sikapnya ini dalam KD saja. Jadi di sikap di 21 di sini ada 2, yaitu gigih dan sabar. Nah, ini nanti yang Bapak Ibu harus lakukan adalah menyusun IPK kaitannya dengan sikap gigih dan IPK kaitannya dengan sikap sabar. Untuk sosial ya, ini untuk sikap sosial. Yang satu-satu ini sikap menghayati, ya, menghayati ini sikap spiritual ya, sikap spiritual ini nanti panjenengan menyusun IPK sikap spiritual dari menghayati. Jadi menghayati inilah nanti yang dijabarkan, untuk sosialnya gigih dan sabar. Oke, nah untuk ini pengetahuan ya, untuk pengetahuan. Nah, di sini yang saya beri warna merah itu yang menganalisis, yang menganalisis. Kemudian untuk yang keterampilan itu menyusun, ya, menyusun ini keterampilan. Nah, Bapak Ibu, ini nanti yang harus panjenengan jabarkan ya. Untuk sikap itu nanti bisa panjenengan cermati untuk materi yang kemarin sudah saya berikan di pembelajaran HOTS itu ya. Itu ada, silahkan dicermati lagi. Nah, di sini nanti panjenengan harus menjabarkan IPK kaitannya dengan A. A itu adalah afektif ya, singkat A. A berapa? Ya, A berapa? Kemudian untuk KD pengetahuan di sini nanti panjenengan mengaitkan dengan C. C itu adalah kognitif. Ya, kognitif atau disingkat C biasanya. Nah, menganalisis ini C berapa? Nah, nanti panjangan cari C berapa. Nah, C berapa menganalisis. Nah, menganalisis ini masuk ke C4. Ya, C4 ini adalah HOTS. Ya, HOTS. Nah, nanti panjenengan lihat di sana. C4 itu HOTS. Nah, kemudian di sini nanti panjenengan harus melihat C-nya itu dari C1, kemudian C2, kemudian C3, nanti sampai C4. Ini nanti indikatornya ya. Indikatornya panjenengan jabarkan ya, jabarkan menjadi IPK. Nah, ini. Ya. Kemudian untuk yang pengetahuan sama di sini. Pengetahuan ini P. P itu psikomotor ya. Psikomotor untuk menyusun ini P berapa? P berapa di KKO, silahkan dilihat di KKO model pembelajaran HOTS yang kemarin saya sampaikan. Kemudian ini P berapa aja? Nah, P berapa saja di sini sampai nanti ke P yang paling atas ini. Nah, ini nanti jadi IPK juga, IPK. Jadi kalau ini IPK pengetahuan, kalau ini adalah IPK keterampilan. Nah, ini adalah IPK ya, IPK sikap. Nah, IPK sikap demikian juga dengan ini. A berapa? A berapa? Kemudian juga IPK sikap. Ya, sama Bapak Ibu. Ya. Nanti silahkan dicari di sini di KKO-nya ya, KKO-nya. Oke. Nah, ini saya merah-merah. Nah, ini C4 HOTS ya, berarti ini P-nya P berapa? Nah, ini fokus kita nanti akan kita jabarkan ini, fokusnya pada KD. Oke, kemudian untuk pertanyaan nomor 2, sebutkan dan jelaskan bagian-bagian atau unsur model pembelajaran yang dipilih. Nah, ini yang dipilih tadi berarti apa tadi? Model pembelajarannya apa?
problem based learning. Nah, ini problem based learning. Nah, nanti berarti di sini nanti adalah A, urutan langkah-langkah pembelajaran sintak pada model pembelajaran problem based learning, prinsip-prinsip reaksi, sistem sosial, sistem pendukung, kemudian ini dampak instruksional, dampak pengiring pada model PBL. Oke, kemudian di sini jawabannya. Nah, ini jawabannya di sini. Untuk urutan langkah-langkah pembelajaran, sintak atau fase. Nah, ini yang pertama. Nah, ini tentu saja pada PBL ya. Saya singkat saja problem based learning. Nah, tentu saja disesuaikan langkahnya pada model PBL. Kemudian di sini mengorientasi peserta didik pada masalah, mengorganisasikan kegiatan pembelajaran. Nah, ini langkah-langkahnya ini. Oke. Penjelasannya sudah. Dan prinsip-prinsip reaksi. Prinsip-prinsip reaksi adalah reaksi yang terjadi pada saat model pembelajaran tadi itu digunakan dalam pembelajaran. Nah, sehingga reaksi peserta didik, ya, kemudian reaksi pendidiknya atau gurunya, nah, kemudian reaksi antara peserta didik dengan peserta didik, antara peserta didik dengan guru, itu reaksinya bagaimana pada saat kegiatan pembelajaran menggunakan model PBL. PBL itu bagaimana reaksinya? Apakah yang terjadi ya? Apakah menjadi lebih jelas, lebih menyenangkan pembelajarannya, kemudian menjadi lebih bermakna, kemudian siswa menjadi lebih paham? Itu akibat reaksinya tadi. Reaksinya bagaimana? Oh, reaksinya senang. Siswa senang mengikuti pembelajaran dengan model PBL. Gurunya juga lancar, lebih enjoy dalam menyampaikan materi pembelajaran dengan menggunakan PBL. Nah, materi tersampaikan menjadi lancar. Kemudian siswa juga reaksinya apa? Oh, mudah mengingat, mudah memahami materinya karena lebih bermakna, mereka lebih senang, lebih enjoy. Nah, itu reaksinya. Prinsip-prinsip reaksi. Nah, ini kemudian cari informasi. Oke. Interaksi ya, betul, interaksi antara siswa dengan siswa, kemudian guru dengan reaksinya bagaimana pada saat mengikuti pembelajaran dalam atau menggunakan model PBL. Apakah senang, apakah kesulitan, apakah sedih, apakah enjoy, dan lain sebagainya. Itu prinsip reaksi. Oke. Sistem sosial. Sistem sosial adalah sistem yang terbentuk atau terjadi secara sosial antara peserta didik dengan pendidik ya. Kemudian antara peserta didik dengan medianya. Media yang dipakai apa? Dengan modelnya sendiri, dengan medianya. Nah, itu sistem sosial yang terbentuk apa? Nah, interaksi antara siswa dengan guru, betul, sumber belajar atau media ya. Media. Nah, apakah reaksinya menjadi lebih akrab? Akrab. Kemudian apakah lebih akrab, kemudian saling menolong, pada saat bersama-sama menyelesaikan suatu permasalahan, ya kan? Jadi lebih akrab, lebih saling menolong, kemudian bisa saling menguatkan, saling mendukung misalnya, dan lain sebagainya. Nah, silakan nanti ditambahkan. Oke, kemudian sistem pendukungnya. Sistem pendukung ini kaitannya dengan sarpras, Bapak Ibu. Lingkungan juga ya, sarpras, lingkungan sekitar, kemudian ya tentu saja juga dari siswanya dan gurunya juga ya, siswa, guru, kemudian warga sekolah yang lain, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang lain, apakah mendukung tidak ya dengan model pembelajaran PBL ini? Mendukungnya dalam artian menyediakan ruangannya, menyediakan media pembelajarannya, menyediakan mungkin secara IT-nya, kemudian menyediakan